Keuangan mengaku khawatir mengenai skema pensiunan pegawai negeri sipil yang ada saat ini. Pasalnya akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Direktur Jenderal Anggaran Nisa Rahmatawarta menjelaskan skema pensiunan PSYugo yang berlaku saat ini karena pembayaran gaji pensiun diambil dari pemberi kerja dengan menyisihkan uang saat jatuh tempo dan tidak pernah membuat akumulasi dana. Artinya, pemberi kerja dalam hal ini pemerintah menjanjikan manfaat pensiun dalam suatu formula sejak awal sehingga semua dana dianggarkan penuh oleh pemerintah dengan formula yang sudah ditentukan. Pembayaran manfaat pensiun oleh APBN ini untuk pensiunan pusat maupun daerah, termasuk janda, duda, dan anak-anak yang masih sekolah. Lalu seberapa besar dana pensiun ASN di Indonesia dan apakah benar memberatkan APBN? Rekan saya Bramudia Prabowo akan memaparkannya untuk Anda. Silakan, Bram. Ya, bicara terkait profesi idaman calon mertua atau PNS memanglah sangat menarik untuk dibicarakan. Mulai dari masalah kinerja PNS yang masih rendah dan pernah juga disebut oleh mantan Menpan RB kita. Lalu masalah kedisiplinan PNS yang juga masih perlu dibenahi menurut mantan Wapres RI Bapak Yusuf Kala. Hingga kini masalah dana pensiun PNS yang ternyata ikut membebani APBN kita menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Lalu kenapa sih bisa seperti itu dana pensiun PNS ini yang sudah dibayarkan tiap bulan dari gaji PNS masih menjadi tanggungan dari APBN negeri ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Dana Pensiun Bebani Negara. Nah, kita lihat juga datanya begitu ataupun kita mengamati data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, ternyata dana pensiun ini cukup membebani negara karena angkanya bisa dilihat sendiri mengalami peningkatan terus-menerus dan mengambil porsi anggaran dari APBN kita. Bisa kita lihat di layar ini di mana untuk dana pensiun terus naik ini dengan sumber data Kementerian Keuangan RI di tahun 2018 saja dimulai begitu ya. Kita lihat dana pensiunnya sudah mencapai 90,82 triliun rupiah. Terus meningkat juga 99,75 triliun rupiah di tahun 2019, lalu juga di tahun 2020 kembali mengalami peningkatan di angka 104,97 triliun rupiah maksud kami, dan yang terakhir di 2021 dananya ataupun anggarannya mengerus APBN kita mencapai 112 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Diindikasikan pula bahwa dana pensiun mengalami peningkatan tiap tahunnya dikarenakan jumlah pensiunan yang juga terus bertambah tiap tahunnya sehingga angkanya pun ikut bertambah. Selain itu diterangkan pula oleh Kementerian Keuangan RI bahwa peningkatan dana pensiun ini juga diakibatkan karena harapan hidup pensiun pun lebih panjang. Kesehatan para pensiunan makin baik sekaligus kehidupan pensiunan makin memadai dibandingkan pensiunan zaman kemerdekaan dahulu. Lalu dengan kalkulasi ini apakah angka dana pensiun di tahun 2022 yang ditopang oleh APBN juga terjadi peningkatan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini di mana jawabannya jelas saja terjadi peningkatan. Bahkan untuk proyeksi angkanya pun diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 119 triliun rupiah. Atau naik 7 triliun rupiah dibandingkan dana pensiun tahun sebelumnya atau di tahun 2021 kemarin. Maka dari itu agar tidak tergulung akan dana pensiun yang lebih besar lagi, pemerintah pun kini sedang mengkaji untuk berubah skema dana pensiun dari PSYugo begitu menjadi skema fully funded. Di sini memang untuk meringankan beban dari APBN dari belanja negara untuk dana pensiun ini. Rencananya pun tak perlu menunggu lama lagi kajian ini rampung. Bahkan direncanakan juga diproyeksikan skema baru untuk dana pensiun ini sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah mulai tahun depan. Lalu sampai-sampai harus ganti skema dana pensiun, sebetulnya hitung-hitungannya gimana sih sampai-sampai dana dari pensiun ini juga ikut membebani APBN kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, nih kalau kita perhatikan juga mencoba memahami terkait hitung-hitungan yang disampaikan oleh Justinus Prastowo selaku staf Menteri Keuangan Republik Indonesia di mana pihaknya menyampaikan beban yang harus ditanggung APBN dalam skema dana pensiun saat ini. Banyak timbul pertanyaan, mengapa sih negara bisa terbebani dana pensiun padahal kan tiap bulan gaji PNS telah dipotong untuk dana pensiun. Dan ternyata jawabannya ataupun Justinus menerangkan bahwa merujuk pada potongan sebesar 8
per bulannya yang dikenai oleh PNS ataupun dari gaji PNS terbagi menjadi dua, di mana persentasenya adalah sebesar 4,75% digunakan untuk akumulasi iuran PNS atau AIP dan 3,25% untuk jaminan hari tua dari PNS, yang ternyata juga untuk AIP-nya Anda diperhatikan bukan sebagai dana pensiun, sekaligus sisanya itu yang saya sebutkan tadi di 3,25% untuk jaminan hari tua PNS dikelola oleh PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS telah mencapai usia pensiunnya. Nah, dari sinilah awal mula penghitungan yang mana negara juga menjadi ataupun harus mengeluarkan APBN untuk menopang dana dari PNS ratusan triliun rupiah bahkan tiap tahunnya. Apalagi hingga saat ini pun dana pensiun dari PNS ini baik di pusat maupun di daerah ternyata juga masih menggunakan dana dari APBN yang ikut menopang dengan nilai yang cukup besar yang tadi Anda saksikan ratusan triliun rupiah ini. Maka dari itu beberapa waktu ini juga ada selentingan begitu ya negatif pada DPR RI yang mana ikut disinggung perkara dana pensiunnya yang juga di cover oleh negara hingga ajal menjemput. Sebesar apakah dana pensiun para wakil rakyat kita DPR RI ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat juga ataupun mengintip dana pensiun untuk para anggota DPR RI, di mana pensiunan yang didapat oleh anggota DPR RI bisa kita lihat di sini. Untuk anggota DPR merangkap ketua, nah ini berarti ketua komisi, yaitu angka pensiunnya di angka 3,2 juta. Lalu untuk anggota DPR merangkap wakil ketua di angka 2,77 juta. Lalu anggota DPR yang tidak ada rangkap jabatan menerima tiap bulannya andai pensiun di 2,52 juta. Hingga akhir hayatnya ataupun hingga menutup mata. Dari angka-angka ini menurut Anda wajar atau tidak sih begitu dana pensiun diberikan kepada anggota DPR RI kita yang masa jabatannya saja hanya 5 tahun. Tapi dapat pensiun hingga menutup mata atau meninggal dunia. Atau justru memang pantas dana pensiun ini diberikan begitu kepada wakil rakyat kita anggota DPR RI karena rasa terima kasih telah menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Tulis di kolom komentar di bawah bagaimana komentar Anda terkait dana pensiun untuk DPR hingga akhir hayat ini. Hadirin tamu undangan yang saya hormati. Juga terutama para guru di berbagai daerah di Indonesia yang hadir langsung dan yang menyaksikan melalui tayangan video conference. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, atas segala karunia dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang sangat penting, mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh suatu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung juga yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan juga Menteri Kebudayaan. Jadi saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan. Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur.
Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1. Yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita, jumlah penduduk yang sangat besar, mereka menempatkan pertahanan yang paling atas. Mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India, yang kedua dalam APBN mereka adalah makan bergizi untuk rakyatnya. Yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan, ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Dan karena itulah begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat,
tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Ini tekad saya dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya. Tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental. Kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri, beberapa belum punya rumah. Menseknek nggak hadir di sini? Ada nggak Menseknek? Nggak. Ya nanti saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanismenya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita.
pelayanan harus cepat, efisien, uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya, saya tahu ada yang menentang penghematan, ya kan? Saya tidak ragu-ragu, saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan. Padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah, selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya. Selamat sekali lagi. Nanti
Kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore, saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pernyataan peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru.